wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Untuk video kali ini kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar tentang ragam hias. Ragam hias ini sering disebut juga dengan ornamen. Ragam hias di Indonesia ini banyak sekali jenisnya karena dipengaruhi oleh faktor alam, flora, fauna, serta adat istiadat. Untuk membuat ragam hias ini ada beberapa objek yang bisa digunakan. Yang pertama berupa flora, yang kedua fauna, yang ketiga geometris, yang keempat berupa figuratif. Yang pertama kakak akan jelaskan tentang objek berupa tumbuh-tumbuhan. Di setiap daerah ini memiliki tumbuh-tumbuhan yang menjadi ikon daerah tersebut. Khususnya di daerah Blora, ini ada satu tumbuh-tumbuhan yang diangkat menjadi motifnya, yaitu tumbuhan jati. Dan juga untuk di daerah Sumatera Barat ini juga terkenal dengan motif kalwak paku atau tumbuh-tumbuhan paku yang diangkat dan diubah menjadi motif ragam hias. Yang kedua untuk motif fauna atau hewan. Berhubungan Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau dan beberapa jenis hewan yang menjadi ikon daerah masing-masing, ini dijadikanlah jadi objeknya. Yang pertama di daerah Lampung terkenal hewan gajahnya, itu diangkat menjadi motif ragam hias oleh daerah Lampung tersebut. Yang kedua ada di daerah Sumatera Barat ya, terkenal dengan harimaunya dan juga bebeknya. Ini terkenal kalau daerah Padang itu itiak ulang patang, itu bebek ya, untuk motif bebek. Dan itu juga untuk hewan yang ada di Papua itu juga diangkat ya, karena hewan yang sangat langkanya di Papua ataupun di daerah Komodo, itu hewan komodo diangkat menjadi motif dalam membuat ragam hias. Yang ketiga untuk geometris, ini objeknya bisa dibuat dengan menggabung-gabungkan bidang satunya. Contohnya apa? Ada berupa bidang segitiga, ada berupa persegi, itu bisa dijadikan untuk motif ragam hias. Contohnya bagaimana? Coba perhatikan baju saya nih. Kalau baju saya diperhatikan, ini adalah ada persegi 4 yang disusun ya sedemikian rupa menjadi motif ragam hias. Selain itu juga untuk motif atau objek berupa figuratif atau berupa manusia, ini biasanya dipakai oleh rakyat yang ada di daerah Papua, itu khususnya orang Dayak ya. Motif figuratif ini dipakai di tenun biasanya ya. Selain itu juga untuk media, perhatikan tadi, media yang digunakan di dalam membuat ragam hias ini banyak sekali. Salah satunya berupa kayu. Tuh, mari kita lihat dulu. Ragam hias yang diterapkan dengan media kayu, contohnya seperti ini, adik. Perhatikan. Jadi ukir-ukiran ini atau relief ini adalah berupa tumbuh-tumbuhan objeknya. Jadi objek berupa tumbuh-tumbuhan yang distilasi atau diperindah ya. Jadi tumbuhan diperindah, jangan tumbuhan mentah yang kita buat motif ya, karena tujuan membuat ragam hias atau ornamen itu memperindah. Sedangkan di sinilah, perhatikan di sini ya, motif dari geometris berupa persegi panjang ya, yang dibentuk seperti ini jadi motif. Perhatikan, nah ada lingkaran juga di sini, ada segitiga, siku-siku juga di sini dijadikan motif. Motif tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jadi adik-adik, selain memperindah yang namanya ragam hias atau ornamen, ini meningkatkan nilai jual dari barang tersebut. Contohnya seperti ini ya, kalau kita hanya membuat kayu gelondongan doang tanpa dikasih ornamen, harganya itu biasa aja. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini, harganya itu luar biasa banget. Selain itu juga ya, bahan apa yang digunakan itu berupa kain ya, seperti yang kakak bilang tadi,
tadi berupa kain, berupa kayu, itu bisa. Selain itu juga akan perlihatkan untuk media batunya. Nah, jadi inilah adik-adik semuanya, teman-teman. Ini adalah ragam hias yang diterapkan pada media batu. Nih, tuh. Ya, jadi fungsinya ini juga untuk memperindah. Tuh. Tetapi kalau batu saja yang diletakkan di sini pasti harganya juga murah ya kalau batu ya. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini, harganya pun juga mahal. Diperhatikan. Nah, untuk adik-adik semuanya, ini adalah ragam hias yang diterapkan pada media kaca. Tuh. Untuk ragam hias di sini ini menggunakan objek geometris, adik. Ini berupa lingkaran yang sudah diperindah. Tuh, menjadi seperti bunga ya, padahal ini dari objek geometris. Nih. Tuh. Jadi nilai jualnya ini berbeda dengan kaca yang biasa aja ya. Nih. Kan adik-adik. Tuh. Seiring berkembangnya zaman, ya, ragam hias ini dipakai yaitu di tubuh manusia, yaitu dengan cara bagaimana? Bukan diukir ya, tetapi cukup menggambar, yaitu tato. Teman-teman semuanya, kita harus bersyukur dan bangga dengan Indonesia, ya, karena tato tertua di dunia itu ada di Indonesia, yaitu ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di sana tato ini menjadi ciri khas atau menjadi identitas setiap kasta. Jadi setiap kasta ini memiliki tato berbeda-beda, tidak sama ya. Jadi jangan pernah beranggapan kalau orang bertato ini orang bejat. Kita harus hargai ya adat masing-masing, sama seperti kakak bilang tadi, karena faktor ragam hias itu dipengaruhi oleh adat istiadat salah satunya. Jadi untuk adik-adik bisa diperhatikan lagi ya, yang namanya ragam hias itu disebut juga dengan ornamen. Tuh, untuk bahan-bahan yang dijadikan objek untuk membuat ragam hias ini pertama perhatikan berupa flora, fauna, figuratif, dan juga geometris, ada 4 ya. Sedangkan untuk media yang digunakan yang pertama berupa kayu, batu, kain, kaca, bahkan tubuh manusia pun bisa dijadikan objek untuk membuat ragam hias. Jadi pelajaran seni rupa ini banyak sekali peluang yang akan kita dapatkan. Selain kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya, kita juga bisa untuk memperindah kehidupan kita sehari-hari ya, seperti yang sudah kakak perjelas tadi ya. Ini bisa diterapkan tuh. Jadi untuk adik-adik semuanya, selamat mencoba, selamat beraktivitas, buatlah tugas dengan semenarik mungkin. Untuk video kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.